Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan bersama-sama belajar Al-Quran hadis, yaitu tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan berkah kepada kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Untuk peta konsep pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ada 4. Yang pertama, kita akan menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Selanjutnya, kita akan menganalisis Quran surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Selanjutnya lagi kita akan menganalisis hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku orang yang patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, teman-teman peserta didik kelas 11 Man 1 Hulu Sungai Tengah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak punya pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah hukum bagi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru? Pertanyaan kedua, apakah kamu mengetahui bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru? Video kali ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Sebelum kita membahas ayat itu, marilah kita bersama-sama membaca 2 ayat ini. Nah, namun sebelumnya kita saksikan bersama-sama bagaimana pembacaan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul huruf yang tepat. Silahkan disimak. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca dan memahami kosakata dari ayat sebelumnya. Nah, bisa kita saksikan di layar kaca teman-teman masing-masing. Ada kata wa qada rabbuka, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan. Selanjutnya ada wabil walidaini, artinya dan kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Ihsana, artinya berbuat baik. Fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan walatan harhuma, dan janganlah membentak keduanya.
Qaulan karima, perkataan yang baik. Wakhfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Selanjutnya ada lagi, indakal kibara, artinya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Selanjutnya minar rahmah, dan penuh kasih sayang. Warhamhuma, dan sayangilah keduanya. Terjemah dari ayat Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 dan 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Penjelasan dari ayat Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 dan 24. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata atau ekspresi "ah" sekalipun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Allah juga melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolak tangan kepada keduanya. Telah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Profesor Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Yang pertama, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau ekspresi "ah". Lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Selanjutnya, meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya, sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih di saat masih kecil. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa surah Al-Isra ayat 23 dan 24 memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya mau menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Setelah itu, adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau berbuat bakti
kepada kedua orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Baiklah teman-teman, akhirnya kita masuk kepada kesimpulan. Teman-teman peserta didik MAN 1 Hulu Sungai Tengah, dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 dan 24, Bapak menyimpulkan ada 4 hal yang perlu kita ingat dan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berkata kaulan karima, berkata yang terbaik, perkataan yang agung yang bisa kita keluarkan kepada kedua orang tua kita. Kata-kata yang keluar dari lisan kita merupakan kata-kata terbaik. Bahkan Al-Quran atau Allah melarang kita untuk mengeluarkan ekspresi fala taqul lahuma uffin. Bahkan ekspresi pun tidak boleh, atau ekspresi mengeluh pun tidak boleh, apalagi sampai tanharhuma, apalagi sampai membentak kepada keduanya. Itu dilarang oleh Al-Quran. Selanjutnya dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 dan 24 ini, Al-Quran mengajarkan kepada kita, waqfid lahuma janahaz zulli, dan rendahkanlah diri kita kepada keduanya. Bahkan Al-Quran memerintahkan kepada kita sampai kepada level atau batasan merendahkan diri. Nah, Al-Quran memerintahkan manusia untuk tidak boleh merendahkan diri kepada manusia lain. Namun, kepada kedua orang tua Allah memberikan sesuatu yang spesial. Artinya, kalau sampai ke tahap kita berbakti kepada kedua orang tua harus merendahkan diri, kalau itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, maka diperbolehkan. Kesimpulan yang ketiga adalah kita harus berbuat ihsan. Berbuat ihsan artinya berbuat baik. Namun berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ini? Berbuat baik yang dimaksud adalah kita tidak pernah menghitung sebanyak apapun kita berbuat baik kepada orang tua, maka selalu kita anggap sebagai sedikit. Artinya kita tidak pernah menghitung sebanyak apapun kita berbuat baik, kita harus menganggapnya sebagai perbuatan yang sedikit. Nah, bahkan Ustadz Abdul Somad pernah menceritakan bahwa darah yang menetes ketika proses kelahiran seorang bayi itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya yang diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Saking mulianya kedua orang tua. Nah, perintah yang terakhir yang diajarkan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 dan 24 ini adalah waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mengajarkan kepada kita dan katakanlah, maksudnya di sini adalah berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini merupakan doa yang diajarkan Quran untuk berdoa kepada Allah, mendoakan kedua orang tua. Teman-teman, dari keempat kesimpulan di atas, artinya kita dapat memperincikan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Hukumnya wajib, artinya kalau tidak berbakti kepada orang tua maka dicatat sebagai perbuatan dosa. Selanjutnya, bagaimana cara kita berbakti? Tadi sudah dijelaskan, kita harus berkata yang baik, kita bahkan diperintahkan untuk merendahkan diri, dan yang terakhir berbuat ihsan dan mendoakan keduanya. Nah, bagaimana kalau kasusnya kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka sudah meninggal dunia? Maka yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang anak adalah selalu mendoakan
kedua orang tuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa in qata amalu ibnu Adam illa salasah, bahwa terputus amal atau pahalanya seorang manusia ketika dia sudah meninggal kecuali 3 perkara, 3 hal. Nah, jadi 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa berbakti kepada keduanya. Bagaimana caranya? Yaitu senantiasa selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang dapat Bapak sampaikan, semoga ilmu saya ini dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan membanggakan mereka. Demikian Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.